Kampung Cireng, Kecamatan Oleh-Karet, Kota Banda Aceh, dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Terutama pemberdayaan ekonomi rakyat itu adalah kelompok. Di Kampung Cireng ini sudah ada BKM, yang mana BKM itu telah terbentuk sudah beberapa tahun yang lalu, yang difasilitasi oleh PNPM dan yang kebelakangan dinamakan juga oleh P2KP. Nama saya Fitriani, saya ketua dari kelompok kawin yang ada di Desa Cireng, Kecamatan Cireng. Kelompok kami terbentuk kurang lebih pada tanggal 14 Oktober 2004. Awalnya pada saat pembentukan perdananya kami mendengar ada informasi dari kantor desa Pemerintah bahwa akan ada sosialisasi untuk program baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada saat ini pertemuan kita sudah ke berapa Rama? Ke 59. Berarti sudah lumayan tua. Namun sebelum kita mulai acara pertemuan kita, baiknya kita membaca Al-Fatihah sama-sama supaya acara hari ini lebih terberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua pada bercerita dan sepertinya ada informasi mungkin jam 2 nanti akan ada sosialisasi di desa. Saya dan teman-teman semua akan coba mengikutinya dan kami semua berkumpul di sana. Setelah sampai di sana kami mendengar ada pastel di sana, ada gampong dan semua sudah berkumpul di sana. Setelah itu pastel membuka apa yang akan mereka sampaikan. Kami mendengarkan. Yang kami dengarkan adalah bagaimana cara membentuk kelompok mandiri yang ada di desa kami. Yang mau ganti hari mungkin pertemuannya ada ini apa? Ada masalah apa gitu nggak ada? Kak Mama, ada yang mau ganti? masih galau. Masih galau. Setelah teman-teman mengetahui bahwa dalam kelompok adanya kita harus melakukan 5 ajaran dasar atau Pancasila, awalnya teman-teman juga masih menolak, tapi kami terus memberikan motivasi dan terus dibantu oleh relawan. Pada pertemuan berikutnya kami membuat aturan dasar dari kelompok dulu. Sekalian kami juga terus menjalankan 5 aturan dasar tersebut, yaitu tetap adanya pertemuan, terus kami lakukan melaksanakan yaitu tabungan, kemudian terus ada jalan terus berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita telah bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, yaitu di rumah Nursidah. Pertemuan kita hari ini pertemuan yang ke-58 ya? Iya, ke-58. Untuk hari ini kita akan bahas masalah usaha kelompok, yaitu menurut kita yang sudah kita pikirkan itu usaha gas LPG. Di pertemuan berikutnya, pertemuan ketiga, kami membahas masalah tabungan. Memang tabungan pada awalnya memang sudah ditentukan, yaitu 2.500 per sekali pertemuan. Namun teman-teman masih meragukannya karena tidak mudah menitipkan uang pada orang lain. Kemudian saya beserta relawan dan sekretaris memberikan catatan, yaitu kartu untuk mencetak uang tabungan mereka supaya mereka lebih percaya kepada kami. Kami serahkan kepada mereka selembar dan kepada bendahara selembar. Itu yang membuat mereka menjadi lebih percaya kepada kami. Kemudian mereka bertanya, untuk apa tabungan kau nggak mesti di sini, di rumah juga bisa menabung. Disitulah saya mulai memberi pengertian bahwa
Memang tabungan yang kita kumpulkan di rumah itu hampir sama dengan di sini, tapi bedanya kalau di sini uang yang kita tabung di sini adalah bisa membantu teman-teman yang lain, tidak hanya untuk kita sendiri. Apabila uang tabungan itu di rumah kita simpan, itu cuma untuk berguna untuk keluarga kita sendiri, sedangkan yang ada di kelompok yang pertama untuk kita sendiri dan untuk teman-teman yang lain. Walaupun jumlahnya cuma sedikit, namun itu sangat bisa membantu orang lain. Bisa dikalikan kita 12 orang, berarti sudah berapa kita bisa membantu teman-teman yang lain. Karena uang tabungan di sini pun tidak hanya untuk permodalan saja, bisa jadi untuk pangan, kebutuhan yang lain. Nama saya Nurlela, saya adalah relawan pendamping KSM Kawit. Kerja saya sehari-hari, saya menjual bumbu dan saya juga ibu rumah tangga. Tujuan saya jadi relawan pendamping KSM adalah saya ingin membantu teman-teman yang dulunya tidak mengerti masalah berkelompok, yang masyarakatnya bisa dibilang awam, tidak tahu menabung itu untuk apa, menabung itu bagaimana, dan berkelompok itu apa yang namanya KSB, KSM. Jadi saya ingin mengarahkan semuanya, biar saya memang belajar juga dari anggota-anggota. Saya ingin membentuk sebuah kelompok di KSM tersebut untuk menjadi relawan di situ. Saya ingin masyarakat di kampung saya itu, terutama tetangga-tetangga saya yang dulunya miskin, saya ingin membangun mereka semua biar mereka mau menabung. Dari menabung itu mereka menjadi ekonominya membangun lah gitu. Hasan ngan Husain cucu di Nabi, anak Bak Siti Fatimah Zura Syahid di Husain. Semua anggota KSM Kawit itu punya usaha, tapi usahanya itu tidak selalu lancar. Jadi kalau ada anggota yang punya masalah dengan usahanya, pasti dibahas dalam pertemuan rutin, sehingga anggota yang lain bisa berikan solusi buat anggota yang bermasalah. Laila Majnun yang tu bahasan kenang rayuan. Di KSM Kawit kami menerapkan 2 pendekatan, yaitu yang satu pendekatan agenda pertemuan, yaitu oleh sekretaris. Yang kedua pencatatan pembukuan keuangan oleh bendahara. Pencatatan itu memang harus dibuat untuk menambah kepercayaan daripada anggota kami. Dan yang kedua, untuk namanya kita manusia itu akan lupa, jadi untuk selalu bisa melihat apapun kegiatan yang telah kami lakukan di kelompok kami, karena mana tahu ke depannya ada anggota kelompok yang ingin melihat kembali kegiatan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan ada pun mungkin daripada mereka ingin menambah kegiatan apa yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kami juga di samping itu juga kami punya pencatatan khusus, yaitu pencatatan untuk uang bulan Ramadan. Itu dicatat pada buku khusus oleh sekretaris kami. Biar semua anggota tahu kemana uang tabungan rutin yang mereka setorkan setiap minggunya di setiap pertemuan. Setiap pertemuan biar tahu kemana uang mereka, dan saya tulis di dalam buku ini angsuran pinjaman, tabungan rutin, semuanya ada di buku yang saya tulis. Kita usahain
jangan nanti punya keluarga jadi masalah. Ini maunya setelah dibangun tempat jangan jadi masalah lagi. Apabila ada anggota yang mau meminjam, harus dengan syarat mengutarakannya di setiap pertemuan dan dengan mengajukan terlebih dahulu proposal dan membuat akad perjanjian dan baru menerima pinjaman dan disaksikan oleh semua anggota. Ajak medike taduk besare bertepat panjang. Yang saya tulis setiap minggunya, setiap pertemuan saya laporkan, saya beritahukan kepada anggota biar tahu anggota semua jumlah saldo yang ada di buku kas. Saya anggota dari kelompok Kawet, KSB Kawet. Dulu saya waktu belum buat kelompok Kawet ini, pernah saya meminjam sama rentenir waktu saya mau buka usaha saya. Cuman agak bunganya agak tinggi, saya susah untuk membayarnya. Nah, alhamdulillah waktu sudah terbentuknya kelompok Kawet ini, saya ikut serta dalam kelompok ini. Saya udah ada kemudahan sedikit, udah saya lupakan rentenir. Ke-59. Berapa orang yang udah selesai ini pinjaman? Berapa? 6 orang. Yang nggak terikat pinjaman siapa-siapa aja? Daerah Yang udah kosong ya? dengan Pak Mawati. Pak Mawati terakhir hari ini. Alhamdulillah, usaha waktu saya minta pinjam uang 1 juta, alhamdulillah dengan mengajukan proposal, orang kelompok mengizinkan, saya udah membuka usaha saya dengan imbalan jasa bukan bunga. Alhamdulillah selama ini pengembalian angsuran pinjaman lancar dan kalaupun ada yang tidak ada bayar, Rabu depannya di pertemuan pasti bayar 2 kali dan kami ambil denda 1.000. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala puji hanya bagi. Di KSM Kawet kami anggotanya banyak yang buka usaha, yaitu diantaranya menjual bumbu, menjual kue, menjual kelapa gongseng, ada juga yang menjual gede-gede kecil, makanan anak-anak yang itu, terus membuat kue, ada juga keripik tempe, membuat tempe, banyak yang lain-lainnya. Pokoknya yang intinya kelompok kami semuanya ada usaha sendiri. Saya sebagai koordinator, harapan saya KSM di Kampung Ceri ini semua diterapkan seperti yang sudah kita berjalan ini. Karena sudah bagus berjalan ini, maka KSM yang lain harus kita terapkan. Dan sebagai berikut untuk KSM yang lain di daerah desa lain supaya mengikuti sesuai dengan KSM kami di sini. Karena kenapa? Kami sudah menerima manfaatnya di KSM. Selama 1 tahun lebih KSM Kawet sudah mulai belajar mengatur pengeluaran dan menabung. Nah, sekarang KSM Kawet mulai fokus pada peningkatan pendapatan, semuanya itu fokus untuk mengembangkan usahanya masing-masing. Kami tetap mensupport supaya mereka bisa bermandiri. Bagaimana pertemuan saya tetap ikut, biarpun saya tidak menjadi anggota, saya tetap ikut pertemuan. Dan saya pantau apa produk mereka. Seperti contoh, produk tempe. Nah, produk tempe, mereka punya produk tempe karena sudah masuk KSM Kawet, mereka ada iuran bulanan, pertemuan, dan ada juga suntikan dana dari PNPM. Dan apabila ini terus berlanjut, berkembang, kami akan membuat KSM lain lagi. Dan kalau bisa ke depan, saya selaku kunci, bisa kami menyuntik dana dari dana ADD.
Semoga teman-teman dari kampung lain bisa mencontoh produk kami ini.